adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan bersukacita. Terlebih hari ini, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Mari kita bersama-sama memberikan hati kita yang sungguh-sungguh untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil sikap saat teduh, kita bernyanyi Mari Masuk. Bapa di sorga, kami bersyukur jika pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh bersekutu, memuji serta memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, inilah kami pada saat ini, anak-anak sekolah minggu yang datang berseru memanggil-manggil nama-Mu untuk memuji nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah anak-anak kami. Meskipun kami beribadah secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan senantiasa membimbing kami, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terlebih Engkau berkati anak sekolah minggu, Engkau berikan kesehatan, hikmat dan kepintaran yang dari Tuhan di dalam masa pendidikannya. Terpujilah Engkau Bapa. Ampuni kami akan setiap dosa-dosa kami, agar kami di hadapan-Mu layak. Kami berdoa serta bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, semua sudah siap di rumah? Ya, Ibu harap semua bersukacita, semua bergembira. Kita akan angkat kembali pujian kita. Mungkin adik-adik semua sudah tahu. Ayo bangkit berdiri di rumah. Kita menggerakkan tubuh kita, ikuti kakak pemandunya. Ya adik-adik ya. Baiklah kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Roh Kudus.
Puji Tuhan, tadi pujian kita begitu indah. Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa beribadah, kita bisa bersyukur. Mari kita bangkit berdiri di rumah adik-adik, kita menggerakkan kaki, tangan kita yang diberikan oleh Tuhan. Kita lakukan, kita gunakan untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Ayo adik-adik semua, Ibu undang bangkit berdiri yang di rumah. Mari kita angkat pujian ini. Ayo semua kita bernyanyi yang di rumah, kita semangat bangkit berdiri. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah, yang menjadi pelita bagi kaki kita, untuk kita melangkah, untuk kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan nanti, tetapi sebelumnya kita angkat pujian. Ibu berharap kamu sudah menyiapkan Alkitab di depannya masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jika adik-adik ingin memberikan persembahan, boleh dititipkan kepada orang tua atau juga boleh langsung diantar ke gereja. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari kita melipat tangan sambil berdoa, kita akan menyanyikan lagu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita
adik-adik, masih semangat kan? Sebentar lagi kita bakalan mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus menyiapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan Alkitab kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berkuasa di kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Bapa, biarlah dari ibadah kami ini Bapa, kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah berkat-Mu tidak berkurang atas kami Bapa, dan biarlah hati kami selalu tertuju kepadamu Bapa. Bapa, berkatilah juga firman yang akan kami dengarkan nanti, biarlah kami menjadi pendengar yang baik juga pelaku firman yang baik. Berkatilah kami selalu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik kita buka Alkitabnya ya, dari Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Nanti akan bacakannya, adik-adik menyimak ya di rumah. Di bawah perikop Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita di dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto dan kira-kira ada 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora Eshitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Amin. Adik-adik sini sudah pernah nggak dengar kata Simson, atau di sekolah minggu sudah pernah nggak tantenya sampaikan tentang Simson dan Delia? Sebelum masuk ke situ, tante mau ngasih simulasi dulu atau biar adik-adik lebih mengerti tentang yang akan tante ceritakan nanti. Adik-adik di rumah ini kan lagi corona ya, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah, nggak bisa main keluar, nggak bisa berpergian. Pas di rumah itu adik-adik pernah nggak sih kayak mau beli sesuatu nih, ada yang lewat somai atau bakso. Adik-adik kan nggak punya uang nih, nggak dikasih uang karena nggak sekolah. Jadi adik-adik tuh nggak sengaja ngambil uang di dompet ibu atau ayah adik-adik. Sesudah adik-adik itu ambil, adik-adik beli, adik-adik makan itu makanannya. Adik-adik lupa kalau adik-adik belum menyampaikan kalau adik-adik itu mengambil uang dari dompet orang tua adik-adik. Pas orang tua adik-adik itu nanya, siapa yang nampak uang ibu, siapa yang nampak uang ayah? Adik-adik tuh diam. Karena adik-adik takut kena marah, belum hilang kan, sudah dibeli duluan tuh uangnya udah habis. Kalau adik-adik seperti itu, berarti adik-adik tidak bertanggung jawab atas apa yang telah adik-adik perbuat. Tetapi kalau adik-adik bilang, saya bu, saya yang mengambil uangnya untuk beli makanan tadi waktu di depan, berarti itu adik-adik bertanggung jawab atas apa yang adik-adik perbuat. Kalau di sekolah juga tuh kan sering tuh kalian gak bawa pena, gak bawa pensil, tim X, penghapus dan lain-lainnya. Kalian pinjam tuh sama teman kalian, tapi mungkin teman kalian tidak mendengar, kalian ambil itu barang mereka, dan tiba-tiba di tangan kalian itu barangnya tuh rusak ataupun hilang. Terus dia nanya, ada yang nampak gak pena aku, ada yang nampak gak tim X aku?
Adik-adik tuh diam karena itu udah nggak ada lagi sama adik-adik barangnya. Jadi itu juga merupakan sikap yang tidak tanggung jawab. Tetapi kalau adik-adik mengakui sama hal yang seperti yang tadi, berarti adik tanggung jawab. Jadi tema yang akan Tante sampaikan kepada adik-adik nanti adalah bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Kembali ke perikop tadi, di sini diceritakan tentang Simson mati. Simson itu berasal dari kata Ibrani yang artinya matahari, di mana itu artinya tuh kuat dan perkasa. Sebelum Simson lahir masih di kandungan orang tuanya tuh Simson sudah dijanjikan sama Tuhan untuk dikandung dari orang tuanya itu. Simson itu akan menjadi nazir, di mana menjadi nazir itu tidak gampang adik-adik, itu ada syaratnya. Orang tuanya si Simson ini ayahnya bernama Manoah. Syarat-syarat dari menjadi nazir itu ada 4. Dia nggak boleh memegang bangkai ataupun mayat. Dia nggak boleh memotong rambutnya. Dia juga nggak boleh minum anggur atau mabuk. Dan juga dia nggak boleh apa adik-adik? Berzina. Ingat ya keempat poin yang Tante sampaikan ini. Tetapi adik-adik, si Simson ini walaupun dia arti namanya itu sangat bagus ya, dia tuh artinya kuat dan perkasa. Ini ingat ya, kuat dan perkasa. Dia tuh sering banget kayak dia waktu itu lagi di perjalanan ketemu singa itu kan dibunuh, terus bangkainya itu dia pegang. Ingat 4 poin tadi, tidak boleh memegang bangkai ataupun mayat. Terus dia juga meminum anggur, dia mabuk, dia juga berzina bersama perempuan lain, dan dia itu suka sama seorang perempuan yang namanya tuh Delila, di mana Delila ini merupakan seorang wanita yang bisa dibilang tidak baik. Dia tuh hanya cantik parasnya, tetapi belum tahu hatinya gimana ya. Karena Delila itu merupakan utusan dari pemimpin orang Filistin. Ingat ya, Delila utusan orang Filistin. Kenapa sih Delila disuruh orang Filistin untuk mengikuti si Simson? Karena Simson ini kan orangnya kuat, perkasa ya. Kalau kalian tahu tuh ada nggak superhero namanya Hulk yang warna hijau? Dia kan kuat tuh kan, tapi si Simson ini tidak sepenuhnya seperti Hulk. Dia orangnya tampan, badannya bagus, dan juga dia dikaruniai Tuhan kekuatan yang tidak seperti manusia biasa punya. Dia punya itu karena dia seorang nazir tadi. Dan juga adik-adik, karena si Delila ini sudah disuruh orang Filistin untuk mengikuti, dan untuk apa? Delila ini disuruh orang Filistin mengikuti si Simson untuk mengetahui apa sih pusat dari kekuatan dia itu, kelemahannya itu di mana. Ternyata adik-adik si Simson ini dia memberitahu kelemahan dia itu di mana. Kelemahannya itu adalah di rambutnya. Rambutnya itu panjang banget. Karena tidak boleh dipotong karena dia seorang apa adik-adik? Seorang nazir. Jadi Simson ini terbawa nafsu, dia mengasih tahu kepada Delila itu kalau kelemahannya itu di rambutnya. Jadi karena Simson capek tuh dia tidur, waktu dia tidur si Delila ini memotong rambutnya dan memberitahu orang Filistin kalau dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Jadi orang Filistin datang tuh menangkap dia dan mengikat dia adik-adik. Wah, ini dari orang yang kuat memberitahu kelemahannya jadi lemah. Dan juga bukan hanya dia ditangkap saja adik-adik, orang Filistin itu mencongkel kedua matanya. Jadi dia buta dan juga dia diperbudak menjadi seorang penggiling. Sangat-sangat tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak berdaya adik-adik. Dia juga dimasukkan ke penjara, namanya penjara Gaza. Suatu hari orang Filistin, raja-raja Filistin, pemimpin Filistin, orang-orang Filistin itu banyak banget mengadakan apa adik-adik di Alkitab tadi dikatakan loh, mengadakan perayaan. Perayaan apa? Perayaan karena Simson sudah ditangkap. Oh iya adik-adik, Simson ini merupakan hakim yang memerintah Israel ya. Jadi tujuan dia tuh untuk membela dan membebaskan Israel dari serangan manapun. Waktu dia sudah ditangkap, dibelenggu di penjara itu kan dia nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa ngelihat, nggak punya kekuatan. Jadi orang-orang yang berkumpul di suatu tempat, di tempat yang sangat besar karena mereka mengadakan perayaan besar, menyuruh Simson untuk dipanggil dari penjara untuk menghibur mereka. Jadi Simson dibawa untuk menghibur mereka. Dengan cara apa? Simson ngelawak di depan mereka. Kalau ngelawak pasti lucu kan? Ya, seperti itulah Simson gambarannya, ngelawak dan menghibur mereka. Setelah Simson selesai menghibur mereka, adik-adik, dia
disuruh tegak di antara tiang-tiang penyangga rumah oleh raja-raja Filistin itu, pemimpin Filistin itu. Mungkin untuk diperkenalkan gitu. Terus tuh dia berseru kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah. Si Simson ini berseru katanya, Tuhan, ingatlah aku, berikanlah aku kekuatan satu kali saja untuk membalas apa yang harus yang mereka perbuat pada kedua bola mataku. Jadi di situ tangan kanan dan kirinya tuh seperti ini. Dia di sini ada tiang, di sini tiang juga. Dia membungkuk dan dia mendorong kuat-kuat tiang itu. Jadi hancurlah tempat pesta itu karena tiang penyangga, atap penyangganya itu dihancuri oleh Simson. Dan di situ semua orang yang nonton situ mati, raja-raja pemimpin itu mati, pemimpin orang Filistin itu mati, dan juga beberapa 3.000 orang laki-laki dan perempuan, 3.000 orang itu juga mati. Jadi di situ Simson itu membunuh lebih banyak orang waktu dia ikut mati daripada waktu dia membunuh orang waktu dia hidup. Jadi di sini adik-adik yang dapat kita petik, iya, Simson memang salah. Dia tidak menjalankan apa yang harus dia jalankan dengan baik. Dia melanggar perintah Allah. Di penjara itu dia bukannya dia nggak terima kalau dia diambil matanya, dia dibelenggu gitu. Dia tahu kalau dia salah. Jadi dia minta ampun kepada Tuhan. Karena dia minta ampun itu, dan kalau kita potong rambut, pasti rambut kita lama-lama panjang kan? Di situ rambut dia mulai panjang dan kekuatan dia mulai ada lagi. Makanya dia berani kayak minta kekuatan sama Tuhan waktu mau menghancurkan tempat tadi. Di sini dapat kita ambil ya tadi adik-adik, kalau Simson itu bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Dia berbuat kesalahan, tetapi dia mau menanggungnya dengan cara, walaupun dia mati tadi, tapi dia sudah menyelamatkan orang Israel. Karena orang Israel itu bebas dari orang-orang Filistin. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu lah pokoknya, kalau kalian tahu itu salah dan kalian takut kalau kamu disalahkan, itu kalian harus berani bertanggung jawab, karena itu kelakuan kalian itu yang kamu perbuat, jadi kamu harus bertanggung jawab. Oke, sampai di situ aja adik-adik cerita firman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kepada kami ucap syukur kepada Bapa. Kami telah mendengar sebagian dari firman Bapa, biarlah itu dapat kami lakukan Bapa, tidak hanya kami dengarkan. Biarlah kami dapat bertanggung jawab atas apa yang telah kami buat Bapa Yesusku. Sertailah kami selalu Bapa di dalam COVID-19 ini. Biarlah kami selalu di bawah naungan sayap-Mu Bapa. Sertailah kami, dan terima kasih atas segalanya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama